Toyo ini lur, ini yang selalu menemani saya ngonten ya, yang selalu menemani kemanapun saya terus ajak jalan-jalan, saya pergi ke persawahan ataupun di perkebunan. Toyo ini selalu saya ajak, dikarenakan apa? Biar Toyo itu tahu sindoronya siapa, dan Toyo ini biar dekat sama lalu lalang, sama seseorang di sekitar sekitar kanan kirinya. Jadi Toyo ini biar jinak, walaupun Toyo ini sebetulnya tidak dari kecil lur ya, ini sebetulnya dari ombyoan sebetulnya ya, tapi kan ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya dengan kesabaran saya jinakkan, alhamdulillah Toyo ini jadi jinak dan selalu menemani saya ya. Oke dulur ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya, mari kita belajar bersama ya. Mari kita sharing bersama ya, jangan sampai dulur-dulur dan para sahabat itu bosen ya. Jadi saya akan berbagi lor ya, berbagi ilmu ataupun tips ya. Ini tentang perkutut khususnya lokal alam ya. Karena apa? Perkutut lokal alam sudah dipercaya zaman dulu itu mengandung mistik. Tapi kalau zaman sekarang ya, zaman modern, kadang kan ada dinamakan mitos, dinamakan mitos ataupun gimana ya? Ini dikembalikan ke keyakinan lah, keyakinan dari hak masing-masing ya. Jadi semua orang itu untuk walaupun pecinta perkutut ataupun pecinta anggungan ya, ini khususnya untuk keanggungan yang di perkutut ya, kadang kan ada yang percaya dengan mistiknya, kadang ada yang juga tidak. Yang penting perkutut itu kalau dipelihara seperti gacor, kan ada juga seperti itu. Tapi gini lor ya, ini saya akan berbagi tentang ilmu ya, ini tentang perkutut khususnya lokal. Jadi ada beberapa ciri ataupun perkutut itu membawa dampak buruk bagi sang pemilik ya, ataupun membawa sial, jadi wajib kita hindari. Maka dari itu lor ya, jadi kalau toh dulur-dulur dan para sahabat, kalau emang ini ada hal yang sekiranya yang kurang tahu ataupun belum tahu ya, mari kita belajar bersama ya di sini, dan saya akan bagikan. Karena apa? Perkutut kan itu kan buat ya satu kan, kalau toh hobi ya kan, hiburan kan juga ya hiburan, terus pengen cari hiburan lah, intinya cari kenyamanan ya, cari kenyamanan. Untuk kita memelihara burung perkutut itu dampaknya itu baik-baik saja ya. Jadi jangan sampai ada dampak buruk lah. Nah, maka dari itu kan ini saya bagikan, siapa tahu ini berguna, dan nanti dulur-dulur dan persahabat itu sangat berhati-hati dan waspada untuk memilih perkutut yang diidam-idamkan. Jadi jangan salah pilih lah intinya gitu ya. Jadi ini ada serentetan beberapa ciri ya perkutut yang membawa dampak buruk ataupun membawa sial ya. Jadi video ini tolong jangan di-skip-skip, biar apa? Biar nanti dulu-dulu itu biar tidak gagal paham ya. Tonton sampai selesai ya. Oke, itu yang pertama ya. Pertama ya, perkutut yang membawa dampak buruk ataupun membawa sial bagi sang pemilik ya. Secara ukuran lor ya, secara ukuran. Ini ukuran tubuh burung perkutut ya. Secara ukuran burung perkutut itu tersebut itu cenderung lebih kecil. Jadi postur tubuh ya, jadi kepala sampai ekor itu cenderung lebih kecil ya perkututnya. Itu kalau dikatakan, kalau seperti yang di Primbon Katurangan itu muncis, tapi itu enggak muncis ya. Ini kalau ada perkutut di ombyoan ya, dulur-dulur tahu, ataukah dulur-dulur mau ngombyok, itu ternyata ada perkutut kok badan postur tubuhnya itu cenderung kecil ya. Itu kalau saran saya itu jangan diambil ya, pilih yang lain, karena yang lain banyak sekali perkutut ya. Pilih yang lain. Kalau masalah postur tubuh itu ideal, itu wajar, tapi jangan sampai yang agak kecil, itu jangan ya. Dengan alasan kenapa ya? Dengan alasan itu kalau saya sendiri ya, versi saya sendiri itu emang
perkutut yang membawa dampak buruk bagi sang pemilik dan membawa sial ya. Itu maka dari itu wajib kita hindari dan kita bisa memilih perkutut yang lainnya ya. Perkutut lainnya kan banyak, kita pilih itu aja ya. Itu kalau versi saya, tapi kalau dulur-dulur emang berkeyakinan itu enggak apa-apa ya, itu silakan, itu hak masing-masing ya, hak dulur-dulur. Yang penting saya akan bagikan pengalaman saya bagikan kan gitu ya. Itu yang pertama lor ya. Terus untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan dari perkutut ya, perkutut yang sekiranya kita hindari karena membawa dampak buruk ataupun membawa sial ya, membawa sial, yaitu mata bulat ya. Mata bulat seperti koin loh, matanya ini kan enggak bulat ya, tapi kalau ada mata bulat seperti koin, tahu koin nggak? Koin ya, koin uang, koin jadi bulat itu loh. Itu sebetulnya tidak baik loh. Kadang kan ada yang dipilih toh, wah ini perkutut matanya bulat seperti koin, berarti perkututnya bagus, cenderung suaranya besar kan gitu. Itu sebetulnya tidak bagus, itu menurut versi saya. Tapi kalau dulur-dulur kan pedoman ataupun mempunyai versi sendiri, alah itu bagus ya, itu terserah. Ini saya cuma membagikan ya, membagikan ke dulur-dulur dan para sahabat. Jadi mata seperti bulat seperti koin itu jangan dipilih ya. Kita pilih yang mata biasa seperti ini aja ya. Jadi itu kalau kita pelihara ya, kita rawat, itu emang kurang bagus ya, kurang bagus, nanti menyebabkan dampak buruk ya sama sang pemilik dan keluarga kita. Kalau bisa kan perkutut itu kalau kita rawat itu nyaman lah, nyaman, jadi tidak ada kendala. Dan apalagi kalau membawa untuk tuahnya itu kebawaannya itu bawa yang positif ya, tidak ada dampak yang buruk ataupun negatif kan itu ya. Itu yang kedua lor ya. Terus untuk melanjutkan ya, untuk perkutut yang membawa sial ataupun dampak buruk ya, itu yang wajib kita hindari itu kaki ya. Kaki ini loh, kaki ini, kaki ya. Nah kaki ini lah, kaki ini ya, kaki ini itu berukuran pendek ya, berukuran pendek. Jadi kan ada loh kaki dari ruas sini loh ke sampai sini, ruas sampai sini itu ada yang berukuran pendek. Lah itu baik kaki kiri ataupun kanan itu kan kadang ada yang berukuran pendek toh, kaki kiri ataupun kaki kanan. Lah itu biasanya ya, biasanya itu bisa membawa dampak buruk ataupun membawa sial sama si pemilik kan gitu ya. Jadi kaki bukan jari loh, tapi kaki. Jadi kaki dari ruas ini loh ya, dari ruas sampai sini itu jangan dulu-dulu jangan memilih yang kaki pendek lah. Intinya ya ideal gitu aja ya. Yang kalau panjang itu malah bagus kan itu kakinya. Tapi bukan jari, tapi kaki ya. Dari ruas kaki sampai sini. Itu jangan memilih yang pendek ya. Itu karena mitosnya ya, konon katanya itu emang tidak baik ya, membawa dampak buruk ataupun membawa sial bagi sang pemilik. Itu ya. Untuk yang ketiga ya. Terus untuk melanjutkan ya, yang keempat untuk ciri perkutut ya, ciri perkutut yang membawa sial ataupun membawa dampak buruk sang pemilik itu paruhnya, paruh ini loh. Nah ini harus saya jelaskan, ini saya dekatkan ke kamera ya. Paruhnya ini cenderung datar ya, paruh. Lah paruh ini cenderung datar. Kalau ini kan tidak datar loh, ini kan ada melengkungnya. Nah ini ada melengkungnya ini agak melengkung di hidung ini. Lah yang tidak bagus bagaimana kan? Yang tidak bagus ini cenderung datar. Datar, ini tidak ada lengkungan. Nah ini paruh cenderung datar ya, dari hidung ya, jadi rata itu loh, rata. Tapi kan ini ada melengkungnya. Jadi dari ruas ini loh ya, jadi ruas ini sampai sini, ini ada melengkungnya di sini, melengkung. Tapi kan kalau yang tidak bagus ini datar. Nah datar, rata itu loh, rata, rata. Jadi dari pangkal hidung sampai paruh ya, ini rata, itu tidak bagus. Kalau bisa kita hindari, kita memilih perkutut yang lainnya masih banyak kan itu ya. Itu yang keempat ya. Terus untuk yang kelima, ciri perkutut yang sekiranya membawa sial ataupun dampak buruk bagi sang pemilik ya. Nah, untuk yang kelima itu perkutut tersebut itu ekornya itu susah rapi. Jadi ekor seperti ini loh. Ekor seperti ini susah rapi. Jadi perkutut itu sering patah terus. Ekornya itu sering patah terus ini. Terus bentuk ekor itu tidak sempurna loh. Nah, bentuknya itu tidak sempurna, enggak seperti ini. Ini kan sempurna, seperti toyo. Jadi kalau yang tidak bagus itu walaupun kita cabutin ya, kadang 1 bulan udah tumbuh, ini patah lagi, patah lagi. Itu sebetulnya tidak bagus. Itu sebetulnya membawa dampak buruk ya, ataupun membawa sial
bagi sang pemilik ekornya ini. Karena ini rapi loh, ini rapi, nggak patah seperti toyo ini ya. Tapi kalau memilih ya, kalau yang ekor yang rusak itu aja jangan dipilih ya. Pilihlah yang rapi kan gitu. Kalau ada yang di salah satu perkutut dulur-dulur yang tidak rapi ya dilepaskan saja. Itu saran saya, itu tidak baik lah, itu membawa sial. Nah itu yang kelima ya. Terus yang keenam ya, yang keenam ciri perkutut yang membawa sial ataupun dampak buruk ya, itu adanya sisik yang berbeda. Jadi sisik ini loh, sisik ya, sisik seperti ini. Ini itu berbeda loh. Jadi agak nyilang-nyilang gitu loh. Entah kaki kanan ataupun kiri ya ini. Tapi kan ini merata sisiknya. Ya maaf. Ini merata ya, sisiknya ini merata. Tapi yang kalau tidak bagus itu sisiknya itu tidak rata. Sisiknya ini loh, sisiknya. Nah, sisiknya tidak rata. Tapi kalau ini merata. Lah kalau tidak rata itu seperti kayak suatu contoh kayak Rajawana itu, tapi bukan Rajawana tapi seperti Rajawana itu, seperti itu ya. Perkutut Rajawana tahu Raja Besi itu loh. Itu seperti itu. Nah, tapi ini rata sih ini. Nah, jadi kalau dulur-dulur itu memilih kalau sisik ya itu kalau bisa ya bisa itu yang rata ya. Jangan sampai sisik itu sebelah kanan ataupun kiri itu ada pecahan ya, pecahan seperti kayak perkutut Rajawana itu loh. Jadi walaupun kanan itu sebagian ada sisi yang menyilang, walaupun kiri ada sisi yang menyilang, itu jangan sampai kita pilih ya. Walaupun nanti kita diombyokan jangan pilih, itu lebih baik lepaskan saja, kita hindarilah, kita pilih yang lainnya. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh lor ya, yang ketujuh apabila di salah satu bagian tubuh ya, ini kita dekatkan kamera HP ya, kan kita kan ngombyok, itu dekatkan kamera HP. Tapi kalau kamera kita HP itu banyak yang blur, lah ini terakhir ini yang blur, berarti perkutut itu tidak baik. Berarti ada tuah ataupun kodam yang masuk di dalam tubuh burung perkutut, itu yang dampaknya membawa dampak buruk ataupun membawa sial bagi sang pemilik.